Taubat yang diterima oleh Allah itu dia melakukan suatu perbuatan dosa, tapi bertobat. Tobatnya diterima oleh Allah, dihapus dosanya. Seolah-olah belum melakukan perbuatan dosa itu. Maka bertobat dengan segera. Ya. Tobat itu menyesal, kemudian tidak akan mengulangi lagi, kemudian diikuti perbuatan dosanya tadi dengan banyak kebaikan-kebaikan, dan bersumpah tidak akan berbuat lagi seperti yang dilakukan. Itu namanya taubatan nasuha. Maka kalau bertobat jangan ditunda-tunda, barang wis ngerti arep mati, wah aku loro sakit, saya sakit parah dan tidak bisa ketolongan, dokter malah mengatakan sudah angkat tangan, baru bertobat. Buat sudah ketika akan mati itu sudah tidak diterima tobatnya. Apalagi? Halaman 2 surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Terus, lanjutkan. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, nah, perhatikan. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ditanyakan apa yang dimaksud menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, apa menyembah Allah juga menyembah yang lain, Ustaz? Maksudnya itu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Walladzina yad'una ma'allah ilahan akhar. Di samping dia meminta atau menyembah, menghambakan diri pada Allah, juga kepada yang lain. Itu dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Karena perbuatan syirik itu dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah. Ya kan? Jadi saudara tiap hari sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Itu tak kalau sholat begitu kan? Tapi prakteknya dalam kehidupan, nah nanti mau bikin rumah, sesaji selamatan. Istrinya hamil, yang pertama kali biar selamat anaknya, selamat ibunya sehat, selamat, adakan apa? Nah, mitonan, tahu enggak mitonan? Nah, mitonan umur 7 bulan, buat takir itu 7, golek gangsir 7, belut 7, gitu. Terus mandi untuk istri yang hamil 7 bulan itu diambilkan dari sumur 7. Ya. Nah katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah kok njaluk selamat neng gangsir, neng welut, neng
Buat apa itu? Lah itu termasuk dosa besar, itu syirik. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh kita, ya, kita termasuk saya dulu kan itu kan sebelum ngaji, ya begitu itu. Maka kemarin sudah saya terangkan toh, orang Islam itu yang diperhatikan inamal khomru wal maisiru itu, khomer, mabuk itu, judi, itu diketahui oleh umat Islam kalau itu rijasun mimalista atau dengan kata lain itu perbuatan haram harus dijauhi. Padahal ayatnya tidak hanya itu. Innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Baru dikatakan oleh Allah rijasun minamali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Mabuk, judi, sesaji, mengundi nasib dengan anak panah tadi ya. Itu perbuatan keji, perbuatan setan, jauhi. Supaya kamu beruntung. Lah yang diperhatikan oleh Islam itu yang disingkiri hanya judi dan apa? Mabuk. Nek sesaji malah diurep-urep, dihidup-hidupkan. Mau bikin rumah sajen, mau nandur pari sajen, mau metik pari sajen, mau bikin apa lagi, semua dia sampai membakar batu merah pun disajeni. Padahal itu ansop, ya, termasuk tadi. Malah kalau bangsa selamatan sajen itu malah didongani oleh orang yang dipandang tokoh agama, doanya doa Islam. Talbisul haqqo bil batil, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan di antara saudara itu kan ada bekas pendoa-pendoa ada ini. Lihat potongannya ini ada nih. Ini bekas pendoa-pendoa orang selamatan itu. Selamatan. Mau jadi manten ya begitu, kayak kembar mayang tuh ditebus ke. Ya, tebus. Ini ada tukang nebus kembar mayang. Sekarang jadi ustadz ini, Ustadz Mardani. Tahu enggak nih Mardani? Enggak ada. Dulu tukang nebus kembar mayang, tukang dimintai orang mau punya kerja, minta hari baik. Dia itu ya. Ya. Dia dalang, punya gamelan lengkap sawayang kulit. Kalau ada orang punya minta apa itu? Ruatan. Jadi minta dalang ini nanggap wayang itu ruatan nanggap wayang. Dia ya pinter nggak lakon ruatan ini lakonnya apa. Dalang telah mencium baunya Quran, dia ngaji terus alhamdulillah dapat hidayah. Sekarang sudah tidak tukang bikin hari baik sudah tidak melaksanakan nebus kembar mayang. Ya, sudah. Jadi orang kan punya kan. Jadi pengantin itu nek orang nggo kembar kalau tidak pakai kembar mayang takut nanti tidak ada selamat. Maka pakai kembar mayang. Setelah selesai nanti deboknya dibuang di perapatan. Coba kamu lihat, kan bertentangan jauh dengan Islam. Katanya apa? Biar selamat. Loh katanya iya karena butuh, iya karena stain. Ya, kamu hanya kepada Allah menghambakan diri, pada Allah mohon pertolongan, lakukan yang kembar mayang. Nah itu termasuk itu, mensekutukan Allah dengan yang lain. Ya, banyak yang dilakukan oleh umat Islam ini tanpa menyadari bahwa itu sebetulnya perbuatan yang menghapuskan kebaikan. Coba dibaca itu. Ya. 88 atau berapa itu. Buat musyrik itu menghapus semua kebaikan, dosanya diampuni, menghapus dosa-dosanya, menghapus kebaikannya, dosanya tidak diampuni. Ya. Tapi banyak dilakukan tanpa disadari seolah-olah malah itu ajaran Islam. Surat Al-An'am ayat 88. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 88. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah. Nah ini dah seperti yang kamu katakan tadi, ya, ayat tadi, samping menyembah Allah, menyembah selain Allah juga. Itu namanya mempersekutukan Allah. Pada ayat ini diterangkan, ayat terus, nah, intinya mempersekutukan Allah tadi.
niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya kan? Kalau kamu mempersekutukan Allah dengan yang lain, lenyap habitat amaluhum. Semua amal yang kamu kerjakan lenyap semuanya. Sholatnya gugur, puasanya gugur, hajinya gugur, umrohnya gugur, lenyap semuanya. Tidak hanya sekedar lenyap, rugi untuk ganjaran, malah tidak diampuni dosanya. Dibaca 48 An-Nisa itu. An-Nisa nomor surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya,